Kita lanjutkan diskusi kita, aduh sampai kebelibet nih ya lidahnya ya, diskusi kita soal reshuffle Kabinet Prabowo dan juga Gibran. Kalau tadi kan kita banyak bicara soal variabelnya apa saja sih yang jadi pertimbangan seorang pemimpin negara untuk melakukan bongkar pasang para pembantunya. Nah kalau sekarang saya mau beralih ke dampak sebenarnya. Tadi sudah sempat disinggung sama Bang Ali, sama Mr. Q juga sudah, karena sebagai produk hasil reshuffle begitu ya. Sebenarnya saya mau ke Bang Ali terlebih dahulu. Bang Ali, kalau bicara reshuffle tentu hak presiden, tapi sebenarnya yang Anda lihat sejauh ini, sudahkah berdampak reshuffle yang Pak Prabowo lakukan? Yang saya amati sebenarnya setelah reshuffle itu ada nuansa optimistik. Ya. Reshuffle yang terakhir misalkan Pak Purbaya, itu awalnya memang IHSG kan 2 hari rontok, tapi kan kemudian meroket gitu. Dan sampai sekarang efeknya sepertinya masih terasa. Tetapi menurut saya menjaga performa atau nuansa optimistik ini juga tidak gampang. Apalagi kan kalau di 2026 ini target pertumbuhan ekonomi kan 5,4%. Ini juga tidak gampang di tengah situasi global yang tidak menentu, kemudian di tengah situasi ini apa namanya geopolitik yang fundamental ekonomi domestik kita yang kemudian masih dipertanyakan begitu. Ini tidak gampang. Bahkan ada kan proyeksi maksimal itu bisa 51%. Ini tantangan Pak Purbaya sebenarnya. Nah terkait reshuffle, apakah banyak atau sedikit? Saya lihat bukan banyak sedikitnya, bukan kuantitas tapi kualitas. Jadi reshuffle itu kan memperbaiki kinerja. Betul. Melakukan rotasi-rotasi, mana menteri yang kurang pas di situ digeser, atau memang tidak bisa digeser, memang lepas begitu. Oke. Dalam perjalanan misalkan presiden sebelumnya kan juga reshuffle relatif ini ya. Misalkan Presiden Jokowi dulu, catatan saya itu ada 14 kali. Betul, 14 kali. Betul, di periode pertama itu 5 kali, di periode kedua itu ada sekitar 9 kali. 9, betul. SBY juga sama, 14 kali. Periode pertama 6 kali, periode kedua itu 8 kali begitu. Nah Gus Dur bahkan 2 tahun pemerintahan itu sampai 12 kali gitu. Nah artinya dalam konteks quantity itu tidak ada masalah. Yang penting adalah reshuffle itu ini memang tujuannya memperbaiki kinerja, kemudian target-target yang tidak tercapai harus tercapai. Karena kan kita khawatirnya begini Mbak Diana, presiden itu misalnya ya seperti speednya, kecepatannya itu seperti bus kereta cepat 350 km per jam, tetapi menterinya itu masih KRL 40 km per jam. Terus kadang relnya itu yang kita khawatirkan, karena kan kalau melihat pidato-pidato Presiden Prabowo sangat semangat begitu. Visi presiden yang luar biasa itu termasuk program-program populis dan kerakyatan yang sangat luar biasa, tidak diimbangi dengan kinerja menteri yang kemudian juga progresif, maka ini membuat evaluasi dilakukan terus-menerus begitu. Oke. Nah selain Pak Purbaya, produk-produk reshuffle mungkin termasuk Mr. Q. Gimana penilaian Bang Ali? Sudah cukup baikkah menggantikan tugas-tugas mereka yang sebelumnya? Kalau Mr. Q sudah naik posisinya, naik jadi potluck nanti kan. Nanti memberikan rapor untuk abang sebenarnya. Gimana Bang Ali? Ya gimana itu Pak? Gimana selain Pak Purbaya? Biasanya kalau ngasih rapor tuh yang datang orang tua. Betul. Atau dicukup di walinya aja Bang. Gimana produk-produk reshuffle Pak Prabowo? Tadi kan Anda menyebutkan jangan fokus ke kuantitas. Kuantitas itu presiden sebelumnya bahkan juga banyak begitu. Tapi yang diperhatikan harusnya kualitasnya. Tadi Anda menyebutkan positifnya Pak Purbaya. Tapi selain Pak Purbaya, adakah tokoh-tokoh lain yang cukup baik menggantikan tokoh-tokoh yang sebelumnya gitu misalnya? Iya dalam catatan saya sebenarnya banyak ya Mbak Dian ya, selain Pak Purbaya, termasuk Bang Kodari begitu. Oke, umbang terus. Apalagi Bang, umbang terus Bang. Dengan posisi beliau ex-pollster, ya, pengamat politik, maka secara insight itu bisa memadukan antara kualitatif dan kuantitatif sehingga lebih komprehensif, kira-kira itu. Nah kemudian ada juga beberapa pos-pos yang diisi orang-orang yang tepat gitu ya, yang saya lihat, sehingga reshuffle kabinet itu kalau tepat itu bisa mendatangkan nuansa optimistik. Gitu. Kalau tepat, tetapi kalau misalkan tadi dibilang Mas Guntur, nuansanya adalah lebih ke politik, ya politik akomodasi, maka bisa kurang positif gitu. Makanya kurang berdampak ke masyarakat. Variabel teknokratiknya lebih ditonjolkan daripada variabel politiknya gitu. Saya beralih ke Bang Gundrom. Bang Gundrom, menurut Bang Gundrom kualitas reshuffle Pak Prabowo sudah cukup baikkah memilih orang-orang yang menjadi pengganti yang sebelumnya untuk bisa lebih berdampak kepada masyarakat, berdampak positif ya maksudnya? Kalau kita melihat indikator ya, misalnya dari survei sajalah,
ada kepuasan publik terhadap presiden tinggi, tapi kepada kementeriannya masih rendah. Oke. Artinya ya seperti disampaikan tadi bahwa tetap ada gap antara keinginan presiden dengan para percepatan pembantunya. dengan para pembantunya. Dan juga tantangannya kan juga sedemikian besar. Misalnya dari disebutkan Pak Purbaya. Kita tanya secara jujur, targetnya Pak Purbaya tercapai atau tidak? Jawabannya kan tidak. Betul. Pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak kan di bawah target. Tapi ya karena beliau aktif misalnya di media sosial, ya dengan akun-akun yang beragam itu menampilkan sisi beliau sedang makan atau berinteraksi dan sebagainya, mungkin publik juga bisa terpengaruh dengan konten-konten seperti itu. Tapi kalau secara jujur kita tanya, apakah targetnya tercapai? Penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi kan tidak. Tapi ya itu kembali lagi ke situ bahwa kita akan selalu ya memberikan masukan terkait soal isu reshuffle. Jangan lagi lah ke soal masalah politik, soal kalkulasi, soal katakanlah intervensi kelompok lain, tapi benar-benar yang pada kinerja itu, kepada kapasitas, kepada kemampuan seseorang dalam jabatan tersebut, gitulah. Kalau PDI Perjuangan memberikan saran-saran itu lewat apa, Bang? Tentu lewat media dan lain sebagainya, tentu iya. Apakah bagaimana di DPR PDI Perjuangan memposisikan sebagai partai, satu-satunya partai yang mungkin saya bisa bilang berada di luar pemerintahan untuk bisa mendukung yang namanya pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak hanya sekedar jalan begitu, tapi juga punya target-target yang tercapai, menyesuaikan tadi keinginan presiden dengan para pembantunya. Ya kita kan di DPR kan lewat komisi-komisi, rapat RDP dengan kementerian-kementerian, ya kan. Kan beberapa masukan-masukan dari anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan juga muncul di publik, kritik-kritik, masukan-masukan. Itu ya lewat. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas, Bang, saya bacakan di Agustus 2025 menyebut kalau pendapat masyarakat sih PDIP ini masih pasif dalam mengambil jalan aman begitulah ya. Seringnya ngambil jalan aman untuk menjaga relasi politik di Bang dengan pemerintah. Sebenarnya enggak juga. Asal beberapa isu ya kalau memang kami harus berbeda ya katakan berbeda. Contoh yang pilkada, Bang. Pilkada tidak langsung, gelar pahlawan untuk Soeharto kan jelas sekali itu. Berbeda sekali dengan partai Bang Doli ya. Berbeda dengan pemerintah juga kita berbeda. Tapi kalau dalam isu-isu yang kita harus dukung, misalnya MBG, PDI Perjuangan mendukung kan, kita memberikan koreksi-koreksi kan. Betul. Oke. Capaian-capaian apa yang sudah dilakukan, tapi apa perbaikan, soal juga masalah ekonomi, fiskal dan sebagainya. Kami di komisi itu juga memberikan masukan-masukan gitu. Kan tidak harus tiba-tiba anti itu kan enggak seperti itu. Di luar pemerintahan tidak berarti selalu anti begitu maksud Bang Gufron. Oke. Bang Doli, saya mau bertanya ke Abang, kan beberapa menteri Abang, kader Partai Golkar, Pak Muktarudin itu dipilih jadi menteri baru. Nah itu bagaimana Golkar sebenarnya mempersiapkan kadernya? Kalau tadi Abang bilang orang parpol itu nggak selamanya kepentingan politik juga kok, dia punya kemampuan teknokrat. Bagaimana Golkar mempersiapkan kader-kadernya sih untuk bisa ketika duduk di suatu jabatan siap begitu untuk menyamakan visi dengan presiden berikut dengan kecepatannya? Ya kami bersyukur ya alhamdulillah bahwa ya karena Golkar mungkin menjadi partai tertua gitu sekarang dan kemudian punya pengalaman, ada proses kaderisasi dan seterusnya. Ya, jadi itu bukan masalah jadi yang ada ya besar. kita punya stok yang banyak. Oke. Gitu loh, ya kan. Jadi dan itu kan silih berganti juga. Artinya kan nggak kebal reshuffle juga gitu loh. Semua kader-kader Golkar ini. Tapi begitu kemudian ada panggilan ya untuk kepentingan bangsa negara melalui Pak Presiden, ya kita siapkan. Dan selalu biasanya yang saya dapat informasi ya, ketua umum kami itu kalau diminta pendapat oleh presiden, tidak satu nama, ada beberapa nama yang disodorkan dan kemudian keputusan terakhirnya diserahkan kepada Pak Presiden. Oke. Gitu. Ini artinya bahwa Golkar menjawab dan menegaskan gitu ya Bang, kalau presiden meminta nama ataupun menggeser, mungkin saya pakai kata istilah menggeser beberapa nama, Golkar juga sebenarnya tidak masalah, positioningnya tetap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Iya, gitu dan sudah terjadi kan kemarin misalnya saudara Dito diganti, Menporanya diserahkan ke Pak Erik, terus kemudian ada posisi yang juga kosong di P2MI,
Nah, kita waktu itu ngirimkan beberapa nama, akhirnya Pak Mukhtarudin yang disetujui. Nah, jadi biasa juga aja geser-geser kayak begitu itu gitu. Oke. Bang Kodari melihat bahwa tadi ada beberapa penilaian begitu ya. Kalau dari Golkar partainya selalu siap mengirimkan kader-kader yang paling berkualitas begitu ya. Kemudian Bang Unro menyebutkan ya ini kalau bisa sih dari kualitasnya juga harus ketakar begitu oleh masyarakat. Bang Kodari dari internal sendiri melihat Pak Prabowo tuh seberapa intensi menilai menteri-menteri yang terutama sebelumnya hasil reshuffle gitu misalnya. Posisinya sama dengan menteri lama, menteri baru tuh sama. Sama aja, oke. Ya, karena kembali lagi seperti yang saya sampaikan di depan, yang dijadikan patokan itu adalah target-target kinerja. Artinya begini, menteri yang baru pun juga tidak aman dengan reshuffle lagi ya, termasuk saya bisa juga kena reshuffle lagi. Iya, jadi Pak Mukhtarudin nih kan kenapa ada di situ? Mungkin ada harapan atau target-target program pengiriman pekerja migran yang belum tercapai. Kalau kemudian target-target yang sangat jelas itu kan ada angka-angka. Permintaan presiden itu jelas kok, kita mau kirim 500.000 misalnya. Kalau angka itu tidak tercapai lalu kemudian diganti ya sangat-sangat wajar. Nah kalau misalnya angka, misalnya Pak Purbaya disebutkan tadi ada beberapa pencapaian yang dirasa sebenarnya masih belum sesuai target. Ya, tentu kan ada timelinenya juga kan, ada timelinenya juga. Kita harus lihat juga yang namanya Pak Purbaya kan Menteri Keuangan kan relatif baru ya, dan karena itu pasti diberikan ruang. Begini Bapak Presiden itu juga bukan kaku-kaku amat kok, memang wus, tapi ya ada remnya juga. Jadi saya mendengar mengenai perkembangan MBG misalnya. Beliau ini kan karena hatinya sangat lembut, ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan rakyat, ketemu dengan siswa. Ini sering diceritakan, Pak MBG kita belum kebagian Pak. Waduh, gimana caranya supaya segera masyarakat ini bisa menerima MBG secepat-cepatnya. Tapi ketika kemudian BGN sudah mengalami perkembangan, tapi belum setinggi seperti yang diharapkan atau yang keseluruhan, dia tetap dikasih rentang waktu. Dan saya mendengar udah Pak ya, jangan dipus dulu lah, pokoknya segitu aja udah cukup gitu. Yang penting progres itu ada, kualitas juga terjaga, perbaikan-perbaikan secara kualitatif kan juga banyak. Jadi kalau bicara MBG itu bukan hanya peningkatan secara kuantitas, tapi secara kualitas juga intens sekali dilakukan perbaikan-perbaikan. Makanya per hari ini juga insiden keracunan itu kan juga berkurang gitu. Karena memang banyak sekali aspek internal yang diperbaiki, dari jumlah, dari pelatihan terhadap pekerjanya, kemudian dari target porsi, dari kualitas tanah, kualitas air tanah dan seterusnya, itu banyak perbaikan-perbaikan yang secara kualitatif. Jadi begini, presiden pengen target cepat, kalau ada masalah dihadapi dan diperbaiki, iya diselesaikan. Yang penting itu ada progres sih kalau saya lihat. Kalau nggak ada progres, nah itu yang tentunya ya siapapun pemimpin, kalau misalnya tidak berjalan kan nanti kan pertanggungjawabannya kan dengan rakyat. Betul. Presiden itu mengeluarkan kalimat beberapa kali Sabdo Pandito Ratu. Kalau saya dulu memanain Sabdo Pandito Ratu itu, ya mungkin karena salah saya sebagai orang Sumatera ya. Kok artinya salah, raja, Bang? Kenapa salah? perintah pemimpin itu harus dilaksanakan. Ternyata enggak. Baik. Jadi Pak Prabowo itu memaknai Sabdo Pandito Ratu itu janji yang sudah disampaikan harus dikerjakan. Baik. Gitu. Jadi beliau sangat serius dengan target-target karena itu adalah janji kampanye yang harus dilaksanakan. Baik, mau mungkin nanti ada reshuffle atau tidak di Februari nanti, kita harapkan tadi ya Bang, keinginan presiden dan kebutuhan masyarakat, kesejahteraan masyarakat bisa terjawab, termasuk mungkin dengan menteri-menteri yang tadi di rapor kuning dan rapor merah ya Bang Ali ya. Terima kasih 4 narasumber saya pada malam hari ini, ada Bang Kodari, Bang Doli, Bang Unro dan juga Bang Ali. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih banyak. Sampai jumpa di Insight Politics with Diana Valencia berikutnya. Selamat malam.